mau lewat. Ketika dilihat, dia juga lagi yang kemarin. Sampai yang ketiga kali, sehingga ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak aku mengikutinya? Boleh nggak aku mengikutinya? Untuk apa? Saking penasarannya sahabat ini, apa sih amalan-amalan pamungkasnya, sehingga dia langsung, kita katakan tadi, belum selesai ujian tapi sudah lulus namanya. Nah, maka setelah beliau ikuti selama 3 hari di rumahnya, lihat ibadahnya sama saja. Dan masih banyak sahabat-sahabat senior yang ibadahnya lebih top, lebih hebat. Tidur gak ada qiyamul lailnya, Senin Kamis gak ada puasanya, sedekahnya juga biasa-biasa saja. Banyak sahabat lain yang lebih banyak sedekahnya. Tapi karena masa bertamu maksimal 3 hari, sebelum selesai masa bertamunya, tapi misinya belum tercapai. Ingin mencari tahu apa kunci pamungkasnya, sehingga dia memberanikan diri bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Tapi kulihat tidurnya ngorok, santai aja tengah malam, ibadah qiyamul lailnya juga biasa saja, nggak ada yang istimewa. Terus apa yang menyebabkan Rasulullah kok merekomendasikan dan melegalisasi engkau calon penghuni surga? Kata dia cuma apa? Kata beliau, aku senantiasa setiap kali ingin merebahkan tubuh ketika mau tidur, ini selalu mengintrospeksi diri. Dari bangun tidur sampai mau tidur, saya replay kembali video kehidupan hari itu. Apakah ada ucapan-ucapanku yang menyakiti orang lain? Apakah ada perbuatanku yang menjadikan orang lain ini enggak senang atau mengandung dosa? Kemudian dia ingat lagi, kalau ada ucapan orang lain yang menyakiti hatinya, dia langsung memaafkannya. Kalau ada dia pernah jalan ke sana disakiti sama orang lain, tanpa diminta si pelaku, dia langsung memaafkannya. Tapi ketika dia mengingat ada ucapan dan perbuatan yang menyakiti hati orang lain, dia beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang yang dia rasakan dia sakiti hari itu. Nah ini, maka ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga hati. Dan ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha amali kulli, wa idza fasada amali kulli, ala wahia al qalbu. Sungguh di dalam diri seseorang itu ada namanya mudghah. Mudghah itu ada seperti daging. Ghadda ya ghuddu, itu adalah yang dikunyah. Seperti daging yang dikunyah-kunyah, itu masih ya hati itu. Kalau kita lihat hati itu kan, apalagi kemarin yang ikut kurban di sini, ketika melihat hati kambing itu, kalau dibelah kan seperti daging yang dikunyah-kunyah. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya hati ini, daging ini sehat, saluha jasadi kulli, maka seluruh jasadnya sehat. Kalau yang segumpal ini enggak sehat, maka seluruh jasadnya enggak sehat. Matanya enggak sehat, mulutnya enggak sehat, tangannya enggak sehat. Artinya bukan kudisa dan kurapan matanya, enggak sehatnya terkadang matanya hanya untuk memperhatikan kesalahan orang, mulutnya hanya untuk mengucapkan kejelekan orang, telinganya hanya untuk mendengarkan, apalagi dia bilang, tapi nggak mau untuk mendengarkan nasihat. Nasihat itu semuanya hati, kembali kepada hati, ya, kembali kepada hati. Maka oleh karena itu, jagalah hati, jangan kau sakiti. Jangan disakiti hati ini dengan apa? Dengan penyakit hati. Maka Quran ini kan syifa'un lima fis sudur, menjadi obat apa-apa yang menjadi penyakit hati. Maka sering baca Quran, dan dibaca terjemahnya sehingga kita paham apa yang kita baca. Makanya
kembali kita ingatkan, Quran ini anjurannya bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi yang paling penting dipelajari. Nah, kita kembali, ini udah berapa menit nih baru mukadimahnya. Ya, kita lanjutkan tadabbur ayat kita masih dalam surah Ali Imran. Tadi kena teringat aja tadi imam kita membaca qul in kuntum tuhibbunallah, karena semua orang merasa mencintai Allah, tetapi apakah mereka dicintai oleh Allah? Kenapa? Cara yang salah. Makanya kalau ana ingin mendapatkan perhatian Ziyad, maka yang harus anda lakukan adalah apa yang dia cintai, itu yang kulakukan. Tapi kalau kita ingin mencintai seseorang dengan cara kita, belum tentu. Ternyata Ziyad ini nggak suka dia minum kopi, kita paksa dia minum kopi. Tampar. Lumayan tampar. Antum diaduk sama kopi. Ini kita cinta sama Allah bukan dengan cara kita, dengan cara Allah. Apa cara-cara yang Allah inginkan dan Allah cintai, bukan dengan cara kita. Nah ini. Nah, pada ayat ke-101 kita sudah jelas baca, ayat 102, 103, 104. Kemudian kita sampai sekarang pada 105. Sebelumnya, Arif, apa yang antum pahami dari 101 sampai 104? Sampai 105. Ada 5 ayat kita bahas. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Dari 5 ayat ini sebutkan satu yang bisa antum ambil pelajaran darinya. Yang pertama, satu aja. satu aja. Apa? Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Muji. Yang paling satu kalau dari main itu nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan, masya Allah. Abdurrahman? Hah? Adrian? Apa? Dari 5 ayat yang dah kita bahas, nggak ada sini. Masa sholat nggak ada, kecuali tadi iqomah. Antum Ziyad, dari 5 ayat ini takwa, hendaknya kita untuk meningkatkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, benar-benar bertakwa. Kang Andika, pripun kabare? Alhamdulillah, masih terang dunia nih ya. Alhamdulillah, masih hidup ya. Najlan. Ya, banyak ya. Sangat banyak sekali. Sampai Arif bingung bilangnya. Di antaranya adalah wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kita ini orang-orang yang sudah hampir masuk ke neraka, sudah di bibir jurang neraka, fa anqadhakum minha. Allah juga selamatkan. Allah yang menyelamatkan. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk menjadi orang baik.
mendakwahkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa mendakwahkan kebaikan. Mendakwahkan kebaikan itu dengan dua cara, Syekh Ihsan. Dengan dua cara mendakwahkan kebaikan. Pertama apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada orang yang saya sudah berbuat baik, kenapa cuma ngajak orang kepada baik aja? Kemudian ada nggak mencegah? Enggak, itu enggak mesti dipertanyakan tuh. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhuhu wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari di mana di sana manusia ada yang memiliki wajah-wajah yang hitam dan ada wajah-wajah yang putih. Artinya wajah yang hitam adalah ini sebagai kias orang-orang yang masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Wa yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ingat, pada hari saat itu wajah-wajah kalian dibolak-balikkan oleh Allah ke dalam neraka. Hangus. Yauma tabyaddu wujuh, dan ingat pada hari di mana di sana semua wajah-wajah orang bercahaya. Siapa mereka? Fi wujuhihim min atharil sujud. Wajah mereka yang bersinar-binar disebabkan apa? Bekas-bekas air wudhu mereka. Siapa mereka? Ahlul jannah, penghuni surga. Ini tabyaddu wujuh adalah orang-orang yang memiliki wajah yang bersinar di akhirat kelak. Nah, dari ayat 1 sampai ayat 5 Allah telah sebutkan tentang amalan-amalan. Baru pada ayat yang ke-106 Allah sebutkan tentang kondisi orang di akhirat kelak. Dari siapa? Dari mereka-mereka yang beramal di atas. Apakah mereka masuk tetap tabyaddu wujuh atau taswaddu wujuh, yang mendapatkan wajah yang putih bersinar atau mendapatkan wajah yang hitam menunjukkan tentang kebinasaan. Kenapa? Karena kata Allah mengatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, dan maka adapun orang-orang yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian dulu kufur terhadap setelah kalian beriman? Nah, ini hati-hati ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah beriman, tetapi karena mengikuti nafsu hilang iman. Karena mengikuti nafsu, awalnya rajin sholat, memiliki akhlak yang mulia, begitu gara-gara nafsu hilang, kandas di tengah jalan. Nah, fadukul adab, maka kata Allah mengatakan, maka nikmatilah, rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, terhadap apa yang telah kalian lakukan dengan kekufuran. Kan dari ayat 1 sudah jelas. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Kalian kok masih kufur sama Al-Qur'an yang dibacakan kepada kalian, padahal ada utusan-utusan Allah. Dulu ada para rasul dan para nabi. Sekarang tidak ada lagi para rasul, para nabi, tetapi ada para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yuwarithuna dirhaman wala dinaran wa innama yarithu ilma. Ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak pernah mewariskan uang, baik itu dirham maupun dinar. Tetapi yang diwariskan para nabi itu adalah al-ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, karena setelah para nabi dan rasul, manusia yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Dan takut kepada Allah ini unik. Andika kalau takut sama monyet, dia pasti melarikan diri sejauh-jauhnya dari monyet tersebut. Tapi kalau kita takut sama Allah, bagaimana caranya agar kita lari sekencang-kencangnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan menjauh, tetapi mendekat. Ini kalau ada orang yang berkata takut sama Allah tapi semakin jauh sama Allah, itu bohong. Tapi kalau kita takut sama harimau, dengar ngaumannya aja kita takut, lari, kalau bisa jangan sampai terdengar. Jangankan wujudnya, suaranya mengaungnya saja, kalau bisa jangan kita dengar. Bagaimana orang takut sama kuntilanak, gundurwo, sundel bolong, pocong dan sebagainya. Begitu dia sembunyi sampai telinga, padahal dia udah nggak nampak lagi. Saking takutnya jangan sampai dengar, tutup telinga kuat-kuatnya. Nah, ini bedanya antara takut dengan makhluk dan takut dengan Al-Khaliq. Maka di sini kata Allah,
fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka sekarang terimalah dan rasakanlah. Azab ini dirasakan. Dzuq, adzauq ini adalah rasa. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka orang-orang yang iswaddat wujuhuhum, yang hitam wajahnya, ini menunjukkan sebagai kiasan kebinasaan di akhirat kelak, yang mereka akan siksa dalam neraka. Maka kata Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dan ingat, adapun orang-orang yang wajahnya putih bersinar, maka mereka berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Dan mereka di dalam rahmat Allah di surga nanti kekal adanya. Tapi ini dalam neraka kenapa nggak kekal ya? Kenapa nggak kekal? Karena mereka akan disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka. Ketika mereka sudah bersih, masa penyiksaan, masa kurungan, kalau di penjara kan, nanti berat kecilnya atau berat ringannya hukuman seseorang disesuai dengan perbuatan kesalahannya, kesalahan berat atau kesalahan ringan. Maka penjahat ada dikurung seumur hidup. Apa arti seumur hidup? Sesuai dengan jumlah usianya pada saat itu. Kalau saat itu dia melakukan kesalahan besar dan berat pada usia 50 tahun, maka kurungannya seumur hidup, berarti seumur 50 tahun. Berapa umur hidupnya sekarang? 50 tahun, berarti 50 tahun lah dia dikurung. Apakah dia masih hidup setelah itu? Terserah. Kalau dia mati dalam penjara, takdirnya. Nah, ada juga yang harus dihukum mati. Dan ada juga dihukum cuma 3 hari. Seperti kemarin ada yang melanggar prokes kan, protokol kesehatan, dihukum 3 hari. Nah, kita juga demikian. Kapan kita disiksa di neraka? Disesuaikan dengan besar kecilnya dosa yang kita lakukan. Makanya di dalam neraka itu tidak kekal kecuali siapa? Orang kafir. Orang-orang, makanya kita tidak boleh mengatakan, dasar kafir lu, dasar ahli neraka, nggak boleh. Secara personal, pribadi, itu nggak boleh kita menyatakan seseorang itu ahli neraka. Terkecuali memang dia sudah terbukti mati dalam keadaan kekufuran seperti Fir'aun laknatullah alaihi, Qarun yang sudah jelas, atau siapa lagi yang mati dalam keadaan kafir. Ini boleh kita katakan dia penghuni neraka, boleh kita laknat. Tetapi yang masih hidup nggak boleh. Orang kafir yang masih hidup tidak boleh kita laknat secara pribadi, apalagi melaknat yang masih satu saf dengan kita. Naudzubillah. Apa kata Rasulullah SAW? Man kaffara mu'minan fahuwa kafir. Barang siapa yang menuduh, melemparkan kalimat takafir kepada orang yang beriman, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Hati-hati. Sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, menghina, memaki orang mukmin itu adalah sebuah perbuatan kefasikan, dan membunuh mereka adalah merupakan perbuatan kekufuran. Makanya kita hati-hati. Sesama mukmin ini, makanya dalam Islam sebenarnya untuk menjaga hati kita, apapun dilakukan kesalahan orang mukmin ini, kita harus mencari alasan dia kenapa berbuat seperti itu. Karena kita tahu seorang mukmin itu jujur. Tapi kalau ada orang kafir berbuat baik sama kita, ini hati-hati. Coba cari apa alasan dia buat seperti itu. Jangan-jangan dia ingin menghabisi kita. Karena ya sejatinya orang kafir itu nggak jujur. Nah ini. Jadi fa'ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih bersih bersinar wajahnya, ini menunjukkan mereka adalah dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah di surganya. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam surga tersebut. Kalau sudah masuk surga nggak ada lagi istilah izin keluar, nggak ada. Nggak ada. Oh, kamu ini masuk surga sesuai dengan jenis amal ibadah yang kau lakukan, nggak ada. Itu semua di akhir, untuk menikmati selama-lamanya tinggal di sana. Adapun neraka ini disesuaikan. Ini untuk orang Islam ya.
untuk orang beriman. Tapi kalau orang kafir nggak ada istilah dia di sana, kekal. Jadi apa istilahnya, jadi bahan bakarnya neraka. Jadi bahan bakarnya neraka. Nah ini, jadi silahkan kita renungi ayat 101 sampai ayat 105. Kita dari golongan mana yang terdapat dalam 106? Apakah masuk dalam golongan 106 atau masuk dalam golongan 107? Karena wa ammal ladzina yaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun 107. Kemudian ayat yang ke-108 di akhir ayat daripada halaman ini adalah tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian. Inilah ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan Rasulullah SAW kepada semua manusia, yang saat itu diwakili oleh para sahabat. Dan sampai sekarang ayat-ayat itu masih kita baca. Bil haqq, dibaca dengan yang sebenarnya, bukan dengan ayat-ayat cinta yang hanya untuk mempesona hati yang lagi mabuk, ya kan? Bukan dengan ayat-ayat apa namanya, komat kami mbah dukun membaca mantra. Ini kan ayat-ayat juga dibaca, bukan. Tetapi inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat saat itu dengan yang benar, bil haq, dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan, bukan dengan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah cinta dan sayang sama hambanya. Maka kata Allah, wa mallahu yuridu zulman lil alamin, karena Allah tidak menginginkan kezuliman lil alamin, pada alam ini. Dan ini kezaliman ini adalah merupakan sifat yang sudah Allah haramkan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW meriwayatkan, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman ini atas diriku, dan aku jadikan kezaliman ini sesuatu yang diharamkan di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Menzalimi di antara manusia dengan dua cara. Pertama, menzalimi diri sendiri manusia itu dengan dua cara. Pertama, menzalimi dengan melakukan kesalahan-kesalahan pribadi kepada Allah, sehingga imbasnya akan menyakiti kita, meninggalkan sholat, seperti yang kita kata tidak menjaga hati, hatinya senantiasa berprasangka buruk sama orang. Siapa yang susah? Kita sendiri. Ketika kita berprasangka buruk sama orang, kita sendiri yang susah. Jangan kau berprasangka buruk, biar jangan. Ini jangan kita berprasangka buruk, sehingga kita sendiri yang ini yang apa namanya menderita. Sehingga apa? Dengan prasangka buruk kita menyakiti hati kita, kita sendiri yang zalim terhadap diri sendiri. Termasuknya juga merokok menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Kenapa? Dia mendapatkan penyakit yang beraneka ragam, sangat banyak jumlahnya, kemudian dia juga menebar penyakit ke orang lain. Padahal rokok ini termasuk pembunuh terbesar di dunia, tapi tidak ditakuti. Pembunuh terbesar dan pembunuh berdarah dingin, slow tapi pasti. Ngerokok ini. Nah itu dia. Tapi jangan pula lah ikuti ada yang film mengatakan 80% 20% kematian gara-gara disebabkan orang-orang rokok. Dia bilang, oh berarti kan ada 80% orang mati gara-gara nggak merokok, katanya. Ini salah, bukan gara-gara nggak merokok, penyakit lain maksudnya. Ini bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran ini. Dibilang 20% orang mati gara-gara merokok, berarti 80% gara-gara mereka nggak merokok makanya mati. Ini salah ya. Ini namanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran.
Nah ini Masya Allah, yang surah apa kemarin kita baca, yang apa namanya, Syifa lima fis sudur, itu malam kemarin itu ada juga dibaca sama Ustaz Fauzi. Surah apa tuh Ustaz Wafi? Hah? Al-Isra. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin kan. Itu Toha ya. Itu surah Toha. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la tazididz zalimina illa khasara. Itu Al-Isra. Yang Syifaa'un lima fis sudur ya, nanti kita cari sama-sama ya, kalau udah nanti kirim di grup. Nah ini ini satu pembahasan yang satu kaitan, satu rangkaian pembahasan dari 101 sampai 108. Allah sebutkan tentang amalan-amalan, Allah jelaskan, kemudian di akhir Allah berikan keterangan mau pilih yang mana, mau pilih yang mana. Kemudian di akhirnya Allah tegaskan, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian dengan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah tidak inginkan kezaliman dan tidak ingin menzolimi apa yang ada di alam ini, baik manusia, jin maupun hewan dan makhluk lainnya. Allah nggak mau. Makanya Allah jelaskan semua, biar nanti tidak ada lagi naik banding kita di akhirat. Ya Allah, kenapa nih ternyata ada seperti tidak disampaikan kepada kami? Nggak ada lagi. Semua sudah dijelaskan oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu telah menjelaskan semua. Ya ayuhan nabi, kata Allah. Allah perintahkan, ya ayuhan nabi. Dalam Al-Quran ketika disebutkan nabi dengan bentuk tunggal tetapi ma'rifah, apa arti ma'rifah? Ada alif lamnya. An-nabi ini sudah pasti orangnya. Ya ayyuhan nabi, berarti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan semua. Makanya pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah sebutkan, apakah aku telah menyampaikan semuanya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Maka ini memang sudah perintah Allah. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kenapa? Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau tidak kamu sampaikan semua apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayatnya, berarti sama saja kamu tidak menyampaikan, tidak mereka akui. Orang Yahudi, orang Nasrani, ketika dia tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, berarti sama artinya tidak beriman dengan ke-25 Nabi seluruhnya. Walaupun iman mereka sampai Nabi Isa saja. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'al, kalau kamu tidak lakukan untuk menyampaikan seluruh risalah Allah, maka fama ballaghta risalata, berarti sama saja kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Makanya ketika turun ayat Al-Quran Al-Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, ini semua para sahabat senang, bergembira. Apa artinya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama kalian. Bukan disempurnakan agama kalian dapat nikah, enggak, Rip. Walaupun nikah itu menyempurna setengah agama kan, nisfuddin, bukan ini maksudnya. Ajaran agama disempurnakan, ajaran agama itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dengan sempurnanya agama ini telah sempurnalah nikmat Allah. Enggak ada lagi nikmat yang paling sempurna dengan ketika seseorang sudah berada dalam Islam. Itu adalah merupakan nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang terbesar. Maka sering dibaca oleh khatib, alhamdulillah yang Allah masih memberikan kedua nikmat besar bagi kita, nikmat Islam dan nikmat iman. Banyak orang Islam imannya kececeran, dan setiap orang beriman pasti muslim. Kalau dia mengaku beriman tapi bukan seorang muslim, nggak jelas.
hanya pengakuan saja. Maka semua para sahabat yang selama ini mereka perjuangkan, mereka pertaruhkan harta mereka, bahkan nyawa mereka untuk Islam, tahu-tahu datanglah legalitas dari Allah SWT tentang penyempurnaan agama dan penyempurnaan nikmat dan keridhaan Allah, wa raditul Islam madina, dan aku ridhoi Islam ini menjadi agama kalian. Inna dina indallahil Islam. Akan tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah para sahabat berbahagia ria, tetapi Abu Bakar di salah satu sudut kerumunan sahabat menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa Andika? Karena bukan Abu Bakar diangkat jadi nabi? Bukan. Karena Abu Bakar nggak jadi diangkat sebagai Khalilur Rasulullah? Bukan. Karena Abu Bakar tahu bahwasanya masa mereka berdampingan dengan Rasulullah bentar lagi selesai. Karena Rasulullah hidup di dunia ini untuk menyempurnakan agama tauhid yang disebut dengan Islam. Kalau sudah selesai visi dan misi Rasulullah, maka Rasul akan diajak kembali oleh Allah. Disitulah Abu Bakar bagaimana tajamnya feeling dan firasat orang-orang beriman. Maka hati-hati terhadap orang-orang beriman. Kepada para ulama, apa kata sebagian para ulama? Ingat, darah ulama itu adalah racun. Maka jangan sekali-kali bermain dengan darah para ulama kalau kalian nggak mau mati dengan sengsara. Maka hati-hati. Nah ini, tidak ada yang mampu menyaingi Abu Bakar dalam keadaan iman. Umar sekalipun yang berusaha untuk melomba Abu Bakar dalam keimanan dan amal soleh, selalu nggak bisa. Dan ini memang sudah menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah pula. Ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai dari kalangan wanita? Apa kata Rasulullah? Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Abuha. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Nah, dan cintanya Rasulullah kepada sahabatnya itu bukan karena cinta dunia, karena dia tahu manusia yang paling takut kepada Allah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Maka oleh sebab itu, ini kita telah baca Ali Imran ayat 101 sampai 108. Kita sudah tahu tentang amal-amal perbuatan, bagaimana kita harus bersikap dan apa harus kita lakukan, dan di akhirnya apa yang akan kita dapatkan. Kita sudah tahu, tinggal hidup di dunia ini adalah ketentuan. Tidak ada siapapun yang bisa memilih mau hidup atau tidak lama di sini. Tetapi bagaimana kita menjalani hidup, inilah sebuah pilihan. Apakah kita ingin menjalankan hidup ini di bawah syariat Allah atau di atas hawa nafsu? Apa maksudnya? Ini kalimat di bawah syariat Allah artinya kita tunduk dan patuh dalam syariat. Kalau di atas hawa nafsu berarti kita yang menunggangi hawa nafsu kemanapun kita ikut dibawanya. Silahkan pilih, karena al jaza'u min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan kita terima apakah menjadi golongan 106 surah Ali Imran atau menjadi golongan 107, ini tergantung amalan yang mana yang kita lakukan dari ayat 101 sampai 105. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.